Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Linda dengan nomor NPM 1325010002. Saya mahasiswi program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Butan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf manusia. Jadi, sistem saraf itu merupakan jaringan kompleks yang mengatur fungsi tubuh dengan cara mengirimkan sinyal antara otak dan seluruh tubuh, sehingga tubuh dapat menjalankan aktivitas harian. Selanjutnya, jenis-jenis sistem saraf. Jenis-jenis sistem saraf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf sadar terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, yang dimana sistem saraf pusat itu berupa otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi berupa saraf kranial dan saraf spinal. Yang kedua ada sistem saraf tak sadar atau otonom, terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Nah, kita akan membahas satu persatu, tapi sebelum itu kita akan membahas sel saraf karena setiap satu sel saraf tersusun oleh jutaan bahkan miliaran sel saraf di dalam tubuh manusia. Nah, setiap satu sel saraf itu dikenal dengan nama neuron. Jadi struktur sel saraf atau neuron itu seperti ini. Yang pertama ada dendrit, kedua badan sel, ketiga akson, keempat nukleus, kelima sel sahuan, enam selubung lilin, nodus Rampier, dan terakhir sinapsis. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada dendrit. Dendrit itu berfungsi untuk menerima impuls atau rangsangan dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel. Kedua, badan sel. Badan sel memelihara sel saraf, memproduksi neurotransmitter, dan mengendalikan aktivitas neuron serta meneruskan rangsangan ke akson. Ketiga ada nukleus. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Keempat ada akson. Akson ini berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel lainnya. Ada sel sahuan. Sel sahuan ini berfungsi membentuk selubung milin dan membantu regenerasi saraf. Selanjutnya ada selubung milin, berbentuk substansi lemak putih kekuningan, berfungsi sebagai pelindung akson, pemberi nutrisi akson, serta selubung milin ini dibentuk oleh sel sahuan. Selanjutnya ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier kalau diperhatikan seperti celah atau lubang-lubang sempit yang berada di selubung milin. Fungsinya mempercepat jalannya rangsangan. Baik, yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis ini berfungsi sebagai penghubung antar neuron. Nah, itulah fungsi dan struktur dari sel saraf atau neuron. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, neuron terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada neuron sensorik yang mengantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf. Kedua ada neuron motorik yang mengantarkan impuls dari pusat saraf ke organ atau efektor seperti otot atau kelenjar. Yang terakhir ada neuron konektor yang menghantarkan satu neuron dengan neuron lainnya. Itulah neuron berdasarkan fungsinya. Selanjutnya, urutan jalannya rangsang pada tubuh. Urutan jalannya rangsang pada tubuh ini dimulai dari impuls atau rangsangan yang diterima oleh reseptor. Reseptor ini adalah alat penerima rangsang berupa alat indera ya. Kemudian dari reseptor, rangsangan akan dibawa ke neuron sensorik yang menuju ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat bisa berupa otak atau sumsum tulang belakang. Selanjutnya, impuls akan dibawa ke neuron motorik dan akhirnya akan diterima oleh efektor atau organ yang menjadi targetnya, bisa berupa otot atau kelenjar. Nah, karena sistem saraf pusat ini terbagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, jadi jika gerakannya sadar maka akan menuju ke otak, dan jika gerakannya refleks akan menuju ke sumsum tulang belakang. Jadi itulah urutan jalannya rangsang pada tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem saraf pusat. Yang pertama ada otak. Jadi otak itu adalah organ pusat pengendali dalam sistem saraf manusia yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas tubuh, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Otak tersusun dari jaringan saraf atau neuron dan sel saraf pendukung neuroglia, dilindungi oleh tulang tengkorak serta selaput meninges. Otak ini dia bisa menerima, memproses, menyimpan, dan mengirimkan informasi ke seluruh tubuh melalui sumsum tulang belakang dan jaringan saraf tepi.
Selanjutnya ada struktur otak manusia yang terdiri dari 3 bagian. Pertama ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Yang pertama, otak besar atau cerebellum memiliki beberapa lobus serta bagian dan fungsi. Yang pertama ada lobus frontalis yang terletak di bagian dahi, di mana berfungsi sebagai pengambil keputusan atau cara berpikir. Yang kedua gerakan sadar, pengatur emosi, memproduksi bahasa, serta proses membau. Selanjutnya ada lobus pariettalis, dia itu terletak di bagian ubun-ubun. Dia berfungsi sebagai sentuhan, suhu, rasa nyeri, orientasi ruang. Yang ketiga ada lobus temporalis, dia terletak di bagian pelipis, berfungsi sebagai pendengaran, penyimpanan memori, dan pemahaman bahasa. Yang terakhir ada lobus occipitalis, terletak di bagian kepala belakang dan berfungsi sebagai penglihatan dan interpretasi visual. Selanjutnya kita bandingkan hipotalamus dan talamus. Apa sih bedanya hipotalamus dan talamus? Jadi hipotalamus itu dia berfungsi mengatur suhu tubuh, rasa lapar, rasa ngantuk, dan emosi. Sedangkan talamus dia mengatur kesadaran, siklus tidur, dan waspada. Jadi itulah bedanya hipotalamus dan talamus. Selanjutnya otak tengah atau mesencephalon. Jadi otak tengah itu berkaitan dengan pusat refleks mata atau pergerakan mata dan berfungsi sebagai pendengaran. Selanjutnya ada otak belakang. Terbagi menjadi 3, ada jembatan Farrell atau pons Farrelly yang berfungsi menghubungkan otak kecil kanan dan otak kecil kiri. Yang kedua, menghubungkan otak kecil dan otak besar. Yang kedua ada otak kecil atau cerebellum. Dia berperan sebagai koordinasi gerak otot dan keseimbangan tubuh. Yang ketiga adalah medula oblongata atau sumsum lanjutan, berfungsi sebagai pusat refleks fisiologis. Baik, kita akan membahas tentang sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau spinal cord atau medula spinalis adalah jaringan saraf berbentuk tabung panjang yang membentang dari otak ke punggung bawah, yang dimana berfungsi sebagai jalur utama komunikasi antara otak dan tubuh, mengendalikan gerakan, sensasi, nyeri atau sentuhan, serta refleks tubuh. Sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh tulang belakang atau vertebrata. Sumsum ini terdiri dari materi abu-abu atau neuron dan materi putih atau jalur sinyal cepat, serta dibagi menjadi segmen vertikal, torakal, dan lumbal sakral yang mengirimkan saraf ke seluruh bagian tubuh. Gangguan pada sumsum tulang belakang dapat menyebabkan kelemahan otot, kehilangan sensasi, dan masalah fungsi tubuh lainnya, sehingga menjaga kesehatannya itu sangat penting. Baik, gangguan umum pada sumsum tulang belakang. Pertama ada cedera akibat trauma, kedua hernia nukleus pulposus, ketiga infeksi atau peradangan, keempat penyempitan kanal tulang belakang. Dan cara menjaga kesehatan sumsum tulang belakang itu, yang pertama ada makanan-makanan bergizi dan seimbang. Kedua, berolahraga rutin. Ketiga, jaga postur tubuh baik saat duduk dan berdiri. Dan yang keempat, hindari merokok dan alkohol. Jadi mulai dari sekarang kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Baik, sistem saraf tepi terbagi menjadi 2, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial itu saraf yang keluar dari otak dan mengontrol wajah, kepala, serta sebagian organ dalam. Dia berjumlah 12 pasang, sedangkan saraf spinal, saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang dan mengontrol tubuh dari leher sampai kaki. Dia berjumlah 31 pasang. Selanjutnya, sistem saraf otonom itu terbagi menjadi 2, yaitu simpatik dan parasimpatik. Jadi keduanya ini adalah lawan kata saja. Jika pupil mata lebar, maka di parasimpatik pupil matanya mengecil, dan seterusnya seperti itu. Jantung berdebar cepat, di parasimpatik jantungnya akan melambat. Jadi simpatik dan parasimpatik ini keterbalikan atau lawan kata. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan sistem saraf. Gangguan sistem saraf itu sangat banyak, tetapi yang langsung berhubungan dengan sel saraf manusia itu ada 8. Yang pertama ada meningitis, yang kedua ada hidrocephalus, ketiga Parkinson, keempat saraf kejepit, kelima Alzheimer, keenam epilepsi, ketujuh ataxia, dan terakhir stroke. Jadi semuanya itu ada 8 yang langsung terhubung ke sel saraf manusia. Jadi sangat penting kita menjaga sel saraf kita. Baik, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan bila bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.